Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut dengan Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil kita bisa melihat rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Tentu saja Maria mempunyai rencananya tersendiri dalam kehidupan ini, tetapi ternyata Tuhan menghendaki yang berbeda. Manusia punya rencana, tetapi Tuhan sebetulnya yang mau untuk menyelenggarakannya. Tapi apakah Tuhan dengan semena-mena mau merebut dan menghilangkan kehendak manusia dan menggantikan dengan kehendak Dia? Tentu saja tidak. Tuhan menawarkan sebetulnya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sekarang kita bisa melihat tawaran Tuhan itu untuk Maria itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Yakni, maukah engkau menjadi ibu bagi yang kudus dari Allah? Sebetulnya tawarannya itu. Dan Maria yang sudah punya rencana untuk itu, dia mau mengatakan apa? Maria mempunyai rencana sudah bertunangan dengan Yusuf. Tentu saja kalau membicarakan soal anak, harus membicarakan dengan suaminya. Kan? Istri harus bicara dengan suaminya. Perempuan berbicara dengan laki-lakinya. Tapi ini dia harus membuat keputusan tersendiri untuk dirinya. Dan dia tahu konsekuensi dari rencana Tuhan itu. Dia harus memberikan sepenuhnya dirinya. Dan dia mengatakan, "Nggih sendika dawuh, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini jawaban Maria. Dan dia mau mengatakan bagaimana? Ya, saya ini tidak bisa apa-apa kecuali dari Tuhan. Maka hanya mau melakukan kehendak Tuhan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dengan mengatakan itu, dia konsekuen. Dia menyerahkan seluruh keperawanan itu atau kesucian dirinya itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dengan dia mengatakan kepada malaikat, "Aku belum bersuami," untuk menjelaskan bahwa dia masih suci. Dan dia menyerahkan kesucian itu untuk sebagai sarana Tuhan itu bertindak kepada manusia. Nah,
Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sekarang kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang bergelimang dengan kesalahan. Tetapi tetap diberi kepercayaan yang luar biasa. Yaitu mau diselamatkan. Karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan Maria secara pribadi, tidak, tetapi seluruh umat manusia. Melalui Bunda Maria, keselamatan seluruh umat manusia akan terjadi. Dan ini adalah kepercayaan besar. Maria memberikan dirinya demi keselamatan seluruh umat manusia. Bukan hanya melulu dirinya. Dia tidak memikirkan dirinya lagi. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dari tampak melalui jawaban Maria itu, penantian seluruh umat manusia itu menjadi selesai. Kenapa? Karena yang dinanti-nantikan akan datang melalui rahim Bunda Maria. Maka seolah-olah di sini ada sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi. Peristiwa itu akan terjadi. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat Ibu, Bapak, peristiwa Bunda Maria dikunjungi oleh, bisa dikatakan, aktor ilahi atau malaikat Gabriel yang dari Allah sendiri untuk mengatakan bahwa Bunda Maria itu akan melahirkan seorang anak. Persis ini kita bisa melihat kelahiran Ishak misalnya. Pada waktu itu segerombolan orang yang adalah ahli itu mau mewartakan kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan. Lalu juga sebelum Bunda Maria ini mendapatkan kabar ini, malaikat Gabriel sudah datang dulu kepada Zakaria yang mengatakan bahwa Elisabeth yang mandul itu akan melahirkan seorang anak. Berarti tampak bahwa kelahiran tokoh-tokoh besar ini itu bukan karena campur tangan manusia, tetapi campur tangan Allah. Dan secara khusus kita bisa melihat di sini Bunda Maria yang masih suci ini bisa mengandung. Berarti tampak bapaknya yang dikandung dari Maria ini adalah Allah sendiri. Maka pada waktu dalam mewartakan itu, malaikat mengatakan dia akan disebut sebagai anak Allah. Ini masuk ke akal. Karena apa? Karena yang menjadikan Maria menjadi hamil adalah Allah sendiri. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana ungkapan yang luar biasa dari kemurnian Bunda Maria akan rencana Tuhan. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikuatkan untuk bisa menerima seperti Bunda Maria, menerima rencana Tuhan itu. Kita tidak mempunyai kemampuan apapun untuk hidup. Dan di sini kita bisa melihat keselamatan tidak pertama-tama karena usaha manusia kita. Keselamatan bukan pertama-tama karena ritual yang kita lakukan, bukan. Tetapi rencana Tuhan yang berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Ini yang pertama-tama harus kita yakini. Manusia seolah-olah hanya menjadi nggih sendika dawuh untuk melaksanakan itu. Jadi kita bisa melihat Ibu, Bapak, bahwa Tuhan yang mempunyai rencana. Segala ritual yang kita lakukan, kalau hanya melulu mau mencari keselamatan kita pribadi, percuma juga. Kenapa? Karena kita berdoa seperti ini. Kalau kita tidak mengenal Allah, keselamatan dari mana datangnya? Maka kita bisa melihat bagaimana kita terbuka akan rencana Tuhan. Ini yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah untuk kita semua. Tuhan mau untuk menginginkan kita itu terbuka untuk melakukan rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu kekuatan kita. Tuhan sudah tahu kekuatan Maria. Walaupun dia gadis desa, masih muda, tetapi kekuatan Bunda Maria sudah diperhitungkan oleh Tuhan juga. Sehingga dengan dia mengandung dan melahirkan, Bunda Maria akan mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian juga dengan kita. Kita itu walaupun dirundung derita, duka, susah payah, segala sakit penyakit. Dan Tuhan
sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka hati kita untuk Tuhan menyelenggarakan. Ya, kalau Tuhan menyelenggarakan di situ, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau kita sudah mengatakan gesendiko dawuh, akan perintah Tuhan, akan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan tersendiri, Roh Kudusnya. Pada Maria, Tuhan memberikan Roh Kudus itu, sehingga bukan hanya melulu Bunda Maria itu hamil dan melahirkan nantinya, tetapi juga menguatkan Bunda Maria, sehingga Bunda Maria bisa tegar. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih, demikian juga dengan kita. Kendati kita ini ada dosa, punya dosa, tetapi kalau kita itu tetap membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan, membuka pikiran kita untuk kehadiran Tuhan, dan kita mengatakan gesendiko dawuh, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita mampu untuk juga nantinya melahirkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang kita hadapi. Maka pada Advent yang keempat ini, gereja mengajak kepada kita, sudah siapkah kita untuk menanggapi panggilan Tuhan, untuk menerima tanggung jawab ini? Ibu, Bapak, Natal itu bukan pertama-tama hari ulang tahun Tuhan Yesus, bukan. Tetapi sebetulnya adalah hari keselamatan kita sudah ada. Kita memperingati bahwa keselamatan itu ada dalam diri kita. Maka kalau kita pun saat ini itu memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, maka kita mohon kepada Tuhan juga Roh-Nya, supaya kita dimampukan untuk menerima hal yang terburuk mungkin yang dialami oleh setiap manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kesendirian. Tuhan akan menemani. Tuhan akan mendampingi. Dan ini itu yang akan dikaruniakan kepada kita. Maka jawaban Tuhan itu untuk istilahnya itu melaksanakan keselamatan itu keluar dari mulut Maria dengan mengatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah bagi Maria itu sebetulnya kita juga mengakui panggilan kita. Jawaban Maria yang disebut dengan abdi itu adalah tugas yang diterimakan oleh gereja pula. Tugas itulah yang memberikan ciri dan garis dalam kehidupan gereja selanjutnya, yakni melaksanakan kehendak Tuhan. Melaksanakan kehendak Tuhan bukan berarti bahwa harus melulu kitab suci terus yang dipelekoto, tidak. Kitab suci, ingat, kitab suci itu warisan 2000 tahun yang lalu. Tetapi kehadiran Tuhan up to date sampai sekarang. Maka Tuhan juga menyertai gereja dalam tradisi gereja itu. Tuhan tetap bersabda, Tuhan tetap berkehendak, Tuhan tetap mewujudkan keselamatan melalui tradisi yang diwariskan oleh gereja. Maka gereja merasa bangga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Maka mari kita pada masa Advent yang keempat ini, kita mencoba untuk membuka hati kita. Mencoba untuk menerima rencana Tuhan. Supaya kita mampu menjadi pelaku-pelaku dari rencana Tuhan untuk kita pribadi. Harus kita lakukan dalam suasana sederhana saat ini. Selamat merenungkan.